Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Syafitri dengan NIM 2030502143, kelas 2052E, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan psikoterapi Islam. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep dasar psikoterapi Islam, kemudian unsur-unsur psikoterapi Islam yang meliputi munculnya gangguan, tujuan, serta peran, kemudian juga teknik dan prosedur psikoterapi Islam. Di sini langsung saja kita memasuki materi, tetapi ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian dari psikoterapi Islam. Jadi secara sederhana, psikoterapi Islam atau psikoterapi religius adalah proses perawatan dan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit kejiwaan melalui intervensi psikis yang didasarkan pada ajaran agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung saja ke konsep dasar psikoterapi Islam. Hamdani Bakran Adi Zaki 2004 228 mengungkapkan bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya atau ahli waris. Kemudian Lewis Wolbert di dalam kerja masifnya The Technique of Psychotherapy mendefinisikan jadi psikoterapi sebagai perawatan terhadap pasien dengan cara memindahkan, memodifikasi atau memperlambat gejala-gejala yang ada. Kemudian juga menangani pola-pola perilaku yang terganggu dan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif. Kemudian kita memasuki unsur-unsur terapi. Yang pertama yaitu munculnya gangguan. Jadi menurut kajian, psikoterapi Islam ini memiliki tanda-tanda munculnya gangguan yang ditandai dengan rasa marah, dendam, pendengki, takabur, sikap pamer atau ria, membanggakan diri sendiri atau ujub, kemudian juga was-was, pendusta, berputus asa, dan hilangnya perasaan malu. Nah, jadi penyebab munculnya gangguan ini disebabkan oleh yang pertama, jasad atau fisik yang kurang sehat atau kuat. Jadi kondisi fisik dapat mempengaruhi kondisi psikis atau kejiwaan kita. Nah, kemudian yang kedua, qalb, hati yang kotor. Dengan hati yang kotor menyebabkan dengan mudahnya timbullah perilaku-perilaku yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, akal yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi akal yang tidak digunakan sebagaimana mestinya akan menyebabkan seseorang tidak bisa berpikir jernih, kemudian jauh dari Allah, serta tidak memiliki tujuan dan rencana di dalam hidupnya. Nah, kemudian unsur-unsur psikoterapi Islam yaitu tujuan. Jadi menurut Gerald Correys 33, tujuan psikoterapi adalah untuk penyusunan kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan. Nah, pencapaian aktualisasi diri, perbedaan kecemasan, serta penghapusan tingkah laku maladaptif dan belajar tingkah laku yang positif. Nah, tujuan ini, sedangkan tujuan psikoterapi dalam perspektif Islami adalah agar seseorang yang mempunyai masalah gangguan kejiwaan baik mental, spiritual,
moral dan fisik dapat teratasi atau berkurang dari masalah yang dideritanya melalui arahan, bimbingan, serta tuntunan dari konselor, terapis, ataupun ustadz melalui pendekatan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu tadilah tujuan dari psikoterapi Islami. Kemudian unsur-unsur terapi yaitu peran terapis. Jadi dalam psikoterapi Islami ini, peran terapis ialah membantu klien menyelesaikan permasalahannya dengan cara membimbing, mengatur, mengungkapkan masalah, mengarahkan, menasehati, dan menjelaskan cara melakukan teknik-teknik dan prosedur terapi, serta membuat klien mampu untuk mengungkapkan dan menerima serta menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita memasuki ke materi teknik-teknik terapi. Jadi di sini kita memiliki beberapa teknik-teknik terapi. Yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini, membacakan ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan cara membacakan beberapa ayat dari Al-Quran, surah-surah tertentu yang ada hubungannya dengan permasalahan maupun gangguan kejiwaan yang sedang dialami klien kita. Kemudian yang kedua, penyucian diri. Nah, jadi penyucian diri ini, yang dimaksud dengan penyucian diri atau tazkiyah dalam Islam adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau melenyapkan segala kotoran dan najis yang terdapat dalam diri seseorang secara psikologis dan rohaninya. Jadi adapun objek yang disucikan adalah bekas pengingkaran dan kedurhakaan yang melekat pada jiwa, akal, pikiran, dan indera serta fisik kita manusia. Kemudian yang ketiga yaitu pengajaran dan Al-Quran dan Al-Hikmah. Pengajaran Al-Quran dan Al-Hikmah ini tentu saja kebenarannya tidak diragukan lagi, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ia sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan yang benar, atau yang benar dan yang salah. Yang keempat, terapi keimanan atau ibadah. Terapi keimanan adalah keimanan murni melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seperti inilah yang mendatangkan ketenangan dan juga petunjuk ke jalan kebenaran dan kebaikan. Menunaikan ibadah merupakan salah satu cara untuk menghapuskan dosa dan memperkuat ikatan seorang mukmin dengan Allah dengan selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi dari segala larangannya. Kelima, puasa. Puasa merupakan salah satu terapi, latihan, dan didikan jiwa dan banyak mengandung terapi penyakit kejiwaan dan penyakit fisik. Kemudian keenam, terapi haji. Ibadah haji dapat melahirkan sifat-sifat yang mulia seperti kebersamaan, kesatuan pandangan, di samping mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengalunkan kalimat-kalimat talbiyah. Kemudian terapi dengan sabar. Sabar adalah salah satu penyebab datangnya keberuntungan dan kemenangan dan kebahagiaan, karena orang yang sabar atas segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala dan juga balasan yang setimpal yang lebih baik. Kemudian terapi dengan zikir. Nah, jadi zikir, istighfar, taubat, semua ibadah termasuk zikir pada hakikatnya adalah usaha untuk mengingat Allah. Zikir atau mengingat Allah sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan zikir, sholat adalah sebaik-baiknya ibadah. Kemudian yang terakhir yaitu terapi dengan doa.
Jadi, terapi dengan doa ini merupakan salah satu senjata yang sangat ampuh bagi umat Islam dan merupakan sarana ibadah dan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang mempunyai harapan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan harapan dan doanya. Kemudian tahap-tahap atau prosedur dalam psikoterapi Islam. Prosedur terapinya yang pertama yaitu wawancara awal. Nah, pada tahap awal ini perlu dirumuskan tentang apa yang akan terjadi selama terapi berlangsung. Aturan-aturan apa saja yang harus diketahui dari akan dilaksanakan oleh konseli dan klien. Dalam tahap awal ini perlu dibina rapport, yaitu hubungan baik yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan klien bahwa ia akan dapat ditolong. Dalam tahap awal ini juga klien harus bersedia mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada konselor. Kemudian tahap yang kedua yaitu proses terapi. Pada tahap proses terapi ini, terapis atau konselor perlu mengkaji dan mendalami pengalaman klien, menggali pengalaman masa lalu selama hal itu relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menghidupkan suasana keakraban dan komunikasi ke arah yang positif. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap tindakan. Pada tahap tindakan ini, baik terapis maupun klien mengkaji ulang kembali apa yang telah dipelajari klien selama terapis berlangsung dan apa yang akan diterapkannya nantinya dalam kehidupannya. Hal yang sangat penting dilakukan adalah agar tujuan terapi yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Kemudian tahap yang keempat yaitu mengakhiri terapi. Nah, pada tahap mengakhiri terapi ini, terapi dapat berakhir kalau tujuan telah disepakati. Namun bisa juga terapi berakhir apabila klien tidak melanjutkan terapi. Terapi juga bisa berakhir apabila terapis tidak dapat menolong kliennya. Namun terapis sebaiknya merujuk kliennya kepada ahli lain sesuai dengan jenis masalah atau problem yang dihadapi oleh klien tersebut. Terapis juga harus menghilangkan sedikit demi sedikit ketergantungan klien terhadap dirinya karena klien akan menghadapi lingkungannya tanpa bantuan terapi atau konselor lagi. Kemudian sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.